Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan, sabah khair. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya di Aventur. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kalau kita saksikan tadi bahwa ada seorang bapak-bapak yang setelah melaksanakan sholat lalu mau masuk ke hotel diserbu sama anak-anak bocil-bocil yang memang sebenarnya meresahkan sih. Ya, karena melihat dari attitude yang kurang baik atau cara meminta-minta yang mengotori pemandangan gitu, yang mana harusnya Masjidil Haram apalagi yang dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai negara, pastinya ya harus lebih terlihat nyaman, aman, dan apalagi kalau melihat seperti itu kayaknya kurang pantas ya. Dengan cara meminta-minta yang sangat memaksa, ataupun mereka sebenarnya sih apa ya, dengan drama menjual tisu yang harganya lumayan juga 5 real, dan mereka juga menawarkan kadang dengan paksaan gitu, ayo dong, ayo miskin. Sebenarnya nggak gitu juga sih, dan memang benar di sini saya pastinya menjawab dari beberapa pertanyaan di komentar ya. Kemarin juga banyak bertanya katanya, kok bisa sih pemerintah Arab Saudi nggak memberantas seperti itu? Dan itu nggak berhenti loh. Ada terus di setiap zaman berganti akan ada penerusnya seperti itu karena udah menjadi kebiasaan. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Sebenarnya mereka juga dipantau sama orang tuanya. Kalau kita apa ya istilahnya, kita sebagai jamaah nih menasehati mereka atau memarahi mereka, maka si orang tuanya itu akan datang. Gitulah, pernah sih suatu dulu seperti itu, dan ya ada orang tua yang datang dan akhirnya ya marah ke kita ya. Cuman kadang bingung juga. Nah, kalau untuk pemerintah, mereka juga sebenarnya sudah sering itu diusir, apalagi saat berjualan. Cuman yang namanya bocil itu susah datang lagi dan datang lagi. Sama orang tuanya juga gitu. Ya, kadang mereka kabur gitu, lagi jualan kabur, nanti datang lagi dan datang lagi karena kebutuhan. Dan memang biasanya itu yang saya saksikan itu kebanyakan dari warga Rohingya yang memang sudah diperbolehkan untuk tinggal di Arab Saudi tanpa igoma seperti kita nih, seperti ekspat Indonesia kan. Kalau kita ke sini, saya sendiri datang ke Arab Saudi itu udah pasti harus ada yang namanya igoma atau kartu mukim di Arab Saudi, bahwa kita udah diizinkan untuk tinggal di Arab Saudi dengan prabayar per tahunnya sekian, bayar ini bayar itu. Wow, itu sampai 10.000 real per tahun, ya Allah. Nah, mereka itu sebenarnya sudah diperbolehkan karena memang mengungsi, bahkan lahiran di sini, karena sejak dulu kan Rohingya atau apa sih bahasanya, Burma ya, itu sering dulu kan kayak nggak aman gitu. Nah, pemerintah Arab Saudi membolehkan untuk tinggal di sana, di Mekah. Dan ya memang begitulah, kalau sudah diusir, namanya bocil datang lagi dan datang lagi gitu. Meskipun udah dimarahin, tapi tetap aja datang dan datang, sehingga mungkin pemerintah pun udah kayak gimana gitu ya, udah kayak kesal dan udahlah gimana lagi gitu. Memang benar sih, ini sering terjadi, mereka beraksi setelah sholat berjamaah, di mana para jamaah umroh yang akan pulang ke perhotelan, dan bukan hanya di bawah Clock Tower saja sih, itu juga banyak di setiap jalan yang menuju ke perhotelan, baik di Ajiad, terus di Misbalah, dan di Darut Tauhid juga belakangnya juga ada kok orang-orang yang minta-minta seperti itu. Bila sudah dikasih satu orang, maka yang lain pun akan datang dengan memaksa dan bahkan akan mengambil. Kalau kelihatan kita ada dompet di sini, hati-hati saja ya. Mending kalau ketahuan kita bisa langsung gitu. Tapi kalau nggak ketahuan kan susah juga gitu untuk membuktikan bahwa dia itu mencuri. Jadi seperti itu. Di sini tentunya saya akan memberikan informasi untuk kehati-hatian bagi para calon jamaah umroh khususnya, ataupun yang sedang berumroh di tanah suci ini. Jadi kita memang harus hati-hati. Bukan berarti saya membuka
apa ya, aib atau apa. Banyak kemarin sih di komentar di Instagram apalagi katanya, kok kenapa divideokan. Justru di sini saya lebih ke edukasi agar supaya nanti bapak ibu yang akan umroh terus yang akan memberi pengemis di Arab Saudi ya seperti itu, untuk hati-hati dari barang bawaan. Karena kalau udah mereka yang satu udah dikasih, yang satunya enggak, mereka akan terus memaksa apapun yang dilihatnya juga diambil. Takutnya seperti itu, dan mending kalau ketahuan mungkin kita bisa laporkan, tapi kalau nggak ketahuan ya gimana lagi. Jadi ini situlah hati-hati. Bukan berarti kita ada di tanah suci aman saja sih. Yang namanya harami ataupun kejahatan itu karena ada kesempatan sih, dimanapun pasti ada. Bukan berarti sekarang karena tempatnya suci ya jadi dijamin aman, enggak gitu. Bahkan jangankan dari uang ya, dulu juga kayak sepatu, sendal, saya pernah sih waktu itu sholat ya, cuman ada berprasangka udahlah aman lah di sini gitu kan. Pernah perasaan seperti itu, udahlah taruh aja, karena juga saya sering kan bolak-balik. Cuman karena sholatnya di lantai 2 dan saya pikir itu aman. Oke, setelah selesai sholat, saya taruh di rak di paling belakang sih, karena itu udah tahu nomornya, udah catat. Pas balik ada tuh, ya udah masih ada nih, udah assalamualaikum gitu. Saya mau minum air zam-zam dulu, minum dulu. Pas pas selesai minum air zam-zam mungkin kisaran 5 menit atau enggak lah kayaknya sih. Pas balik lagi udah enggak ada. Udah gitu sepatu mahal lagi. Ya Allah. Jadi saya berpikir di situ, kenapa ya? Apa ya Allah, karena saya bilang tadi wah ini udah, mungkin rasa saya tadi aman sih gitu, karena biasanya emang diplastikin dibawa gitu, tapi nggak tahu waktu itu udah kayaknya aman banget, udah gitu nggak jauh-jauh juga dari saya, apalagi udah setelah sholat itu udah masih terlihat. Pas baliknya nggak lama udah nggak ada. Jadi memang benar-benar harus hati yang bersih, cuman juga benar-benar kita menjaga sih, jangan membiarkan seperti itu. Jadi buat bapak ibu, kalaupun barang-barang berharga ataupun sendal yang mahal ataupun enggak, kalau nggak mau kehilangan, baiknya diplastikin aja dibawa sih. Karena ya semua jamaah juga seperti itu. Ataupun takutnya gini, kita kan masuk lewat sini nih, lewat Bab Ismail biasanya ya. Di situ ditaruh sendal gitu, dan akhirnya pulangnya kan kalau itu nggak lewat situ lagi, diputer, nanti keluar dari Bab Marwah. Seperti itu, supaya sekali lagi buat semuanya pokoknya untuk lebih waspada dan kehati-hatian. Yaitu pertama dari itu ya, dari anak-anak yang minta-minta. Tidak hanya anak-anak, bahkan banyak orang yang tuanya pun yang minta-minta dengan paksaan itu. Meskipun mereka niatnya nggak minta kadang ya, kadang kita kasih lagi jualan pakan burung apa itu ya, begitulah, terlihat memaksa sih. Tapi untuk saat ini mereka hanya diperbolehkan di pelataran yang itu ya. Kalau di area pelataran haramnya banget itu udah nggak ada, itu diusir. Jadi hanya ada di area luar yang menuju ke perhotelan. Itu sih. Mereka nggak sekolah, mereka juga sekolah. Cuman kadang biasanya beraksi setelah maghrib, itu banyak dan pasti ada. Sampai subuh pun ada, bahkan ada yang tidur di jalanan. Dibiarkan ya Allah. Kadang saya heran sama orang tuanya aja sih, gitu. Ya, mereka bekerja nggak bekerja. Banyak yang bertanya juga di komentar, emang nggak pemerintah Arab Saudi nggak ngasih bantuan gitu? Bukan gini ya. Sebenarnya sih mereka sekali lagi non Saudi ya, non Saudi. Dan mungkin ada nggak sih yang Saudi? Ya kadang ada juga. Karena yang namanya kebutuhan di Arab itu berbeda. Meskipun pemerintah juga ngasih, tapi kan yang namanya orang boros ya tetap aja boros. Udah kebiasaan dapat uang banyak, mungkin dari itu ya udah juga kebiasaan. Tapi sekali lagi pemerintah Arab Saudi apalagi ke orangnya atau ke rakyat itu udah selalu pasti ngasih, setiap bulannya ada lah gaji dari pemerintah, itu khusus untuk orang Arab. Tapi untuk non Arab kayaknya nggak ada sih ya, kayaknya nggak ada. Maksudnya mungkin bantuan lebih ke siapa ya, tapi saya jarang sih, nggak tahu ya. Kalau menurut saya ke ekspatriat, misalkan kita nih ada warga Indonesia yang miskin, ya enggak juga, dari pemerintah Arab Saudi nggak ada bantuan gitu. Sekali lagi ya seperti itu, karena
ya kita datang ke sini untuk bekerja sih. Jadi rugi dah sekali lagi buat orang Indonesia yang mau stay di sini. Kalau nggak kerja ya gimana? Gitu, karena per harinya itu dibayar, kita harus bayar. Per jamnya pun kita harus bayar sebenarnya sih kalau dihitung-hitung gitu ya. Ya udah itu aja sih dari saya, sekali lagi untuk kehati-hatiannya di Masjidil Haram saat ini dari bocil-bocil dan para minta-minta, dan bahkan nanti di next video saya akan membuat lagi untuk beberapa hal yang harus diwaspadai, bukan hanya itu saja dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih buat semuanya. Sekali lagi saya Daven Surer. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, like dan komen, dan juga subscribe dan juga share. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.